minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha khafidh. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Yahruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad'. Innahu laqaulun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kembali lagi di Al-Falah Cirebon Channel, cerdas, berakhlak mulia, berprestasi. Sahabat Dira dan anak-anakku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan Dira yang kesekian kalinya kita akan membahas tentang hal-hal yang akan merusak nilai dan keutamaan ibadah puasa. Anak-anakku, ibadah puasa adalah merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam. Oleh karena itu, kita semua, anak-anak semua harus menjaga, berupaya agar di dalam ibadah puasa kita ini tidak rusak oleh hal-hal yang sering tanpa sadar kita lakukan. Anak-anakku dan sahabat Dira yang dirahmati oleh Allah, ibadah puasa itu juga sama halnya dengan ibadah-ibadah yang lain, memiliki dua aspek. Yang pertama, aspek yang dapat membatalkan ibadah puasa, dan yang kedua, aspek yang dapat merusak nilai dan keutamaan ibadah puasa. Anak-anakku, seperti kita ketahui bersama, di dalam menjalankan ibadah puasa, bersamaan dengan itu juga kita sangat dianjurkan untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, seperti dianjurkan untuk sholat tarawih. Di bulan Ramadan ini kita juga sangat dianjurkan untuk tilawah Al-Quran, sangat dianjurkan untuk bersedekah, dan sangat dianjurkan untuk qiyamul lail. Jangan sebaliknya, kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Anak-anakku dan sahabat Dira yang dimuliakan oleh Allah, jika di dalam ibadah puasa kita meninggalkan hal-hal yang seharusnya kita lakukan, kemudian kita sebaliknya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, maka berakibat merusak keutamaan dan nilai ibadah puasa itu sendiri. Sebagai contoh seperti ini, tidak melaksanakan sholat tarawih. Kita lebih cenderung misalkan di saat waktu sholat tarawih tiba, kita berencana ataupun jalan-jalan ke mall, mempersiapkan misalkan membeli baju baru, sepatu baru, dan lain sebagainya. Ataupun kita pergi keluar hanya sekedar untuk makan kuliner di saat waktu tarawih tiba, sehingga mengabaikan sholat tarawih. Contoh yang kedua, bersedekah. Kita sudah tahu dianjurkan untuk bersedekah, tetapi kita tidak memberikan perhatian khusus untuk bersedekah, padahal kita mampu untuk bersedekah.
Atau sebaliknya anak-anak, kita melanggar hal-hal yang dilanggar syara dalam bentuk pikiran, ucapan, pandangan, dan perilaku. Contoh dalam bentuk pikiran, misalkan kita sedang berpuasa nih, anak-anak sedang berpuasa ya, lalu anak-anak mengeluh, menggerutu, haus, mama aku haus, mama aku lapar. Nah, itu juga tidak boleh, karena itu akan merusak nilai dan keutamaan ibadah puasa. Lalu contoh dalam bentuk ucapan, tidak menjaga lisan, kita membicarakan orang lain, lalu berdusta. Anak-anak kalau berdusta tidak boleh, kemudian mengarah pada keburukan-keburukan lain, berbicara kotor, berbicara kasar, apalagi sampai menyakitkan orang lain. Itu tidak boleh ya anak-anak. Kemudian dalam bentuk perilaku. Dalam bentuk perilaku, segala sesuatu bentuk perilaku yang tidak produktif seharusnya kita hindari. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Misalnya kita sedang berpuasa, lalu kita tidak pandai menggunakan waktu, tidak pandai menggunakan mengisi waktu. Waktu kita banyak digunakan untuk bermain game misalnya. Mabar ya, biasanya anak-anak suka mabar. Nah itu, jadi waktu yang digunakan itu banyak untuk gamenya, sementara untuk darusnya sedikit. Lalu selain bermain game, juga nonton TV yang berlebihan, kemudian tidur bobok juga yang berlebihan. Semua hal-hal itu adalah dapat merusak nilai dan keutamaan ibadah puasa. Anak-anakku dan sahabat Dira yang dirahmati oleh Allah, semua hal-hal tadi seharusnya kita hindari. Kenapa? Karena agar nilai ibadah kita dapat lebih khusyuk dan apa yang diharapkan oleh agama itu akan tercapai. Sahabat Dira dan anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, harapannya mari kita jaga ibadah puasa kita dengan memperhatikan hal-hal yang dianjurkan untuk mengisi ibadah puasa dan meninggalkan hal-hal yang harus ditinggalkan, sehingga puasa kita dapat betul-betul khusyuk dan pada akhirnya kita keluar dari Ramadan dengan seluruh rangkaian ibadah dan dapat meninggalkan hal-hal yang dapat merusak puasa kita, sehingga kita dapat menjangkau ataupun kita dapat sampai kepada pesan agama la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah agama dan berhati-hati memperhatikan dalam larangan-larangan yang sudah dilarang oleh agama. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan, taufik, hidayah, istiqomah kepada kita dalam menjalankan ibadah puasa. Kiranya hanya itu yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe Al Falah Cirebon Channel.